Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari momen inersia, yaitu di sini ada tabel momen inersia untuk benda yang bergerak rotasi. Nah, di tabel ini kurang lebih ada 9 macam benda tegar ya yang dirotasikan atau yang diputar gitu ya, dengan poros ada di posisi seperti pada gambar. Di situ ada A, B, C sampai GHI di situ ya. Nah, ada 9 ini. Dari ke-9 ini itu adalah yang sering digunakan atau sering muncul di soal. Nah, kalaupun di LKS kalian itu lebih banyak, maka kita persempit ya. Jadi hanya 9 ini yang sering keluar nanti ya. Antara lain ada yang A itu batang silinder poros melalui pusat, kemudian ada silinder pejal, kemudian bola pejal, dan bola tipis berongga. Masing-masing punya nilai sendiri, ada konstantanya, ada yang 1/12, ada yang setengah, ada yang 2/5, ada yang 2/3, seperti itu. Kemudian ada yang M kali L kuadrat, ada yang M kali R kuadrat. Kalau L itu biasanya panjang, R-nya itu untuk jari-jari, tergantung bentuk bendanya. Nah, kemudian di sini itu ada IPM ya, I pusat massa ya. IPM itu adalah inersia pusat massa, seperti itu. Untuk mendapatkan momen inersia batang silinder yang bergerak pada ujung batang, maka dapat digunakan dengan prinsip teorema sumbu sejajar dengan persamaan sebagai berikut. Nah, persamaannya itu adalah IS sama dengan IPM plus M kali D kuadrat. Nah, IS sendiri itu momen inersia titik pusat rotasi, satuannya Newton meter kuadrat. IPM itu momen inersia benda di pusat massa. PM itu pusat massa, IS itu inersia pusat rotasi. Seperti itu. M-nya massa, D-nya adalah jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Jadi, lagi-lagi yang dijadikan acuan adalah titik rotasinya gitu. Jadi dirotasikan di mana dia gitu. Ada yang di tengah, ada yang di ujung, seperti itu. Itu nanti yang membuat perbedaan antara masing-masing benda tersebut. Gitu ya. Jadi untuk persamaannya tadi ya, IS sama dengan IPM plus M kali D kuadrat. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan uraiannya. Jadi ketika ada satu buah batang seperti ini ya, kemudian di situ ada titik A, ada pusat massa. Kemudian dari A itu untuk rotasinya nanti di A itu ya. Kemudian PM-nya itu pusat massa. Itu jaraknya berarti dari A sampai PM itu adalah D. Itu adalah setengah L ya. Setengah dari panjang keseluruhan ya, L/2 itu. Kemudian kita tuliskan IS sama dengan IPM plus M kali D kuadrat. Kita masukkan IPM-nya itu berapa gitu ya. I pusat massanya. I pusat massanya untuk batang seperti ini kalian bisa lihat ya di situ. Yaitu 1/12 ya. Seperti yang di tabel A. 1/12 ml kuadrat ya, 1/12 ml kuadrat. Oke, plus ml/2. D-nya itu kalian masukkan, substitusikan ke situ, jadi M kan kali D tadi ya. Nah, D-nya sendiri L/2 kuadrat. Nah, kita sederhanakan di situ, setengah kuadrat kan 1/4 ml kuadrat. Jadi 1/12 tambah 1/4, kita samakan penyebut ya. Seperti itu. Ya, jadi 3/12 ya, seperti itu. Setelah disamakan penyebut, jadi hasilnya 1/12 ml kuadrat plus 3/12 ml kuadrat. Setelah itu kita jumlahkan, ada hasilnya 4/12 ml kuadrat. Kita sederhanakan dibagi 4 ya, jadi 1/3 ml kuadrat. Oke, itu bentuk sederhana tadi ya. Nah, 1/3 ml kuadrat itu kalau kalian amati itu sesuai dengan tabel B ya, batang silinder poros melalui ujung. Nah, sama kan berarti poros melalui ujung itu berasal dari yang melalui pusat massa juga, seperti itu. Oke ya. Jadi ketika porosnya ada di ujung itu di tabel B seperti pada gambar di tabel ya, 1/3 ml kuadrat. Asal mulanya dari yang di pusat massa ya, 1/12 ml kuadrat. Nah, sesuai tabel ya. Oke. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
Besar momen inersia benda tegar dipengaruhi oleh: yang pertama, bentuk atau ukuran benda; kedua, massa benda; ketiga, sumbu pusat rotasi.